Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Senang rasanya hari ini saya dapat menyapa kembali saudara semua para pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Harapan dan doa saya kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan ada dalam damai Tuhan. Mari tetaplah melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, sehingga semakin dibawa untuk terus melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau kembali menghiasi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah ini merupakan isi hati-Mu yang terus mencerahkan iman percaya kami, sehingga kami semakin melekat dengan Engkau, semakin kuat dalam iman percaya kami. Bapa, pimpin hati kami, pimpin rohani kami, untuk kami melihat bagaimana Tuhan sudah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dalam kehidupan kami, sehingga kami kuat di dalam iman percaya kami. Tuhan, terima kasih. Tuntun senantiasa hati dan pikiran kami untuk terus ditumbuhkan iman yang semakin dewasa di dalam Engkau. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema, lihatlah perbuatan Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 77 ayat 12 sampai dengan 13. Demikian firman-Nya. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan mengakui bahwa Tuhan adalah pribadi yang penuh kuasa dan mampu mencurahkan berkat dan berkuasa memberikan pertolongan pada setiap kita yang percaya kepadanya. Tetapi bagaimana reaksi kita saat masalah datang menerpa? Terlebih saat tertimpa masalah yang berat dan datangnya bertubi-tubi. Apakah pertahanan iman menjadi goyah lalu panik? Dalam situasi seperti ini, pasti rasa takut pun mulai timbul dalam hati. Kita mulai memiliki keraguan, apakah kita melewati semua yang dialami ini sebagai pemenang atau akan mengalami kegagalan yang menghantui seumur hidup kita. Tentunya tidak satupun dari kita yang mau seperti ini, melainkan menginginkan hidupnya baik-baik saja, selalu sejahtera dan berjalan tanpa ada masalah. Tetapi permasalahannya, tidak satu manusia pun di dalam hidupnya memiliki penghalau masalah, di mana masalah tidak mau dekat-dekat dengan orang tersebut. Justru hal sebaliknya yang terjadi, di mana masalah datang sepertinya sudah menjadi langganan, di mana satu belum beres, yang baru sudah muncul. Bila sudah seperti ini, kekuatan iman akan sangat menentukan seberapa kuat kita bisa berjuang menghadapinya. Jangan biarkan sedikit pun iman kita goyah, karena itu akan melemahkan langkah kita dalam menjalani hidup. Untuk kita tetap kuat dan teguh dalam menjalani hidup di saat situasi sesulit apapun, tetaplah melihat apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita. Dengan demikian, kita akan terus tegar dalam menjalani hidup dan pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Kasih Kristus, sesungguhnya Alkitab banyak memberi contoh kepada kita sebagai umatnya untuk melihat perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Tuhan menunjukkan penyertaan-Nya kepada bangsa Israel yang juga merupakan gambaran kepada kita sebagai orang Israel rohani saat menghadapi kepungan tentara kuda dan pasukan Firaun yang besar, di mana di depannya Laut Tebrau yang merupakan sesuatu ketidakmungkinan untuk dapat dilalui oleh bangsa Israel. Tetapi hal ini dapat Tuhan perlihatkan bahwa bangsa Israel yang secara ajaib dapat berjalan melalui Laut Tebrau yang terbelah dua, tercatat dalam Keluaran 14. Demikian dengan kisah kekuatan bangsa Israel saat menghadapi tekanan Goliat dari bangsa Filistin, dan Tuhan memperlihatkan perbuatannya melalui Daud yang tidak diperhitungkan, tercatat dalam 1 Samuel 17. Mari kita ingat kembali bagaimana Tuhan memperlihatkan perbuatannya yang dahsyat melalui kisah Raja Yosafat yang dikepung pasukan bangsa Moab, Amon, dan Meunim, tercatat dalam 2 Tawari 20. Kekasih Kristus, ini baru beberapa saja dari sekian banyak peristiwa yang Tuhan telah lakukan. Jadi Tuhan mencurahkan kebesaran kuasa-Nya dengan memperlihatkan pertolongan dan kuasa-Nya yang mampu membawa kita ke dalam kemenangan meski harus berhadapan dengan situasi-situasi luar biasa sulit, bahkan ancaman yang membahayakan sekalipun. Kekasih Kristus, saat kita harus bertemu dengan situasi yang sulit seperti apapun,
Mari kita luangkan waktu untuk mengingat kembali seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur tentang keajaiban-keajaiban yang pernah dilakukan Tuhan sebelumnya. Bagaimana Tuhan menyatakan pertolongan, kuasa, dan kemuliaannya turun atas manusia. Mengapa kita penting untuk mengingat tentang keajaiban-keajaiban Tuhan dibandingkan dengan mengingat penderitaan yang kita alami? Karena saat kita fokus kepada penderitaan, maka kita akan segera kehilangan sukacita. Bahkan iman kita pun akan goyah sehingga tidak memiliki kekuatan dalam meniti kehidupan. Itulah pentingnya kita kembali mengingat-ingat segala sesuatu yang telah diperlihatkan Tuhan kepada begitu banyak orang di masa lalu. Jika dulu Tuhan dapat melakukannya, saat ini pun Tuhan yang sama mampu dan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan ajaibnya. Hal yang harus kita ingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, baik dahulu, sekarang, maupun selama-lamanya. Tercatat dalam Ibrani 13 ayat 8. Alkitab telah mencatat para nabi dan tokoh-tokoh ada yang mengalami kemenangan, ada pula yang mengalami kegagalan. Tetapi semua itu bisa kita jadikan sebagai pelajaran berharga dan menjadi bekal untuk menatap hidup ke depan. Agar kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang mampu melakukan apapun itu. Bahkan yang paling mustahil sekalipun karena perbuatannya sangat ajaib. Dalam Mazmur 46 ayat 1 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi saat kesulitan apapun melanda kita, lihatlah perbuatan Tuhan. Ingat, renungkan kebesaran dan keajaibannya. Percayalah, lambat laun Tuhan akan memperlihatkan perbuatannya dan mencurahkan pertolongan dan kuasanya terjadi pada kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pencerahan firman-Mu pada hari ini. Sungguh kami sangat diberkati dengan firman Tuhan melalui renungan ini. Tuhan, pimpin kami supaya kami terus melihat bagaimana karya-karya keajaiban-Mu terjadi dalam kehidupan umat-umat-Mu yang dahulu, dan itu menjadi satu pelajaran bagi kami agar kami tetap melangkah dan mempercayai bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa, yang mampu mengadakan dan mengubah setiap keadaan yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Itu karena Engkau dan kekuasaan-Mu itulah yang terjadi dalam setiap seluruh ciptaan-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Pimpin dan kuatkan kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami mampu menjalani kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Dan dalam kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, kita mengakhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa